Jagung di desa Lumban Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Bercerita. Dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah dari Selomin. Wow, kisah-kisah dari Selomin selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Elo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Elo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Sumatera Utara. Ama Siringgo duduk di teras rumahnya dengan wajah murung. Lagi-lagi, jagung di kebunnya dicuri oleh orang. Sudah berbagai cara ia lakukan, tetapi pencuri-pencuri itu lebih pintar darinya. Satu-satunya cara yang masih efektif adalah menunggu ladang jagung itu sepanjang malam. Namun, jika ia tertidur sebentar saja, jagungnya lenyap begitu saja. Seorang pemuda bertubuh jangkung dengan rambut ikal yang dipangkas cepak berjalan menghampiri Ama Siringgo. Dia adalah Parlindungan, cucu Ama Siringgo. Usianya 28 tahun. Tetapi hingga saat ini Parlindungan belum juga menikah. Ama Siringgo menatap cucunya dengan pandangan yang lelah. Macam mana pula ini, Par? Jagung kita terus hilang. Cuman Opung, aku sudah menjaganya, tapi memang mencuri itu kurang ajar. Kau pikirlah caranya. Habis jagung kita kalau begini terus. Ya sudahlah, tenanglah Opung. Biar nanti aku pikir caranya. Janganlah merepet terus, stres aku mendengarnya. Malam harinya, Parlindungan datang ke rumah Opung Sondang diam-diam. Saat itu malam hari, ia membawa beras, telur, dan tembakau sebagai tanda hormat. Ia tahu, di desa, tidak semua orang bisa diminta bantuan tanpa membawa apa-apa. Opung Sondang membukakan pintu dengan wajah datar. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya mempersilahkan Parlindungan duduk. Opung, habis sudah jagung kami dicuri orang. Sudah banyak macam cara ku buat jaga jagung-jagung itu, tapi sia-sia semuanya. Pencuri itu licin macam belut. Tiap kali dijaga, tak datang. Aku tidur sebentar, lenyap sudah jagung-jagung itu. Tolonglah aku, Bung. Kasih tahulah caranya, biar jagung-jagung itu tak lagi dicuri. Kalau kau tak mau dicuri, jangan kau tidur saat menjaga ladangmu. Macam mana pula Opung ini? Aku tak tidur kalau ngantuk. Bung, Opung. Mintalah sama Opung kau itu gantian berjaga. Ya, payahlah orang tua suruh jaga. Kalau merepet, pening kepalaku mendengarnya. Jangan bicara sembarangan, kata Opung Sondang. Aku ini serius, Opung. Ini bukan sekali dua kali. Jagungku dicuri terus. Opungku sudah tua. Aku tidak bisa selalu berjaga di malam hari. Opung Sondang terdiam lama, lalu ia berdiri dan mengambil air putih dari kendi di dapur. Ia duduk kembali dan memandang wajah Parlindungan dalam-dalam. Ada yang bisa menjaga, tapi bukan seperti yang kau pikir. Kalau kau panggil dia, dia akan datang. Tapi dia tak bisa pergi begitu saja. Dia siapa? Bego Ganjang. Parlindungan tidak langsung menjawab. Ia tahu nama itu. Ia sudah sering mendengar cerita tentang roh legenda itu sejak kecil, tapi ia tak pernah benar-benar percaya. Dia mengira itu hanyalah dongeng para orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Kalau kau panggil dia, kau harus siap kehilangan sesuatu. Dia akan menjaga ladangmu, tapi dia akan ambil nyawa. 1, lalu 3.
Kalau tak dihentikan, dia akan terus mengambil. Perlindungan menelan ludah. Apa bisa dikendalikan, Opung? Tidak. Kau hanya bisa melepas dia, bukan untuk menguasainya. Opung Sondang berdiri, ia membuka jendela dan menatap langit malam. Kalau kau nekat, aku tidak mau ikut campur. Pulanglah. Setelah ditolak oleh Opung Sondang, Perlindungan tidak menyerah. Ia kembali ke rumah, membuka semua catatan lama milik kakeknya. Diam-diam, saat kakeknya sedang berada di ladang, dia mulai mencari tahu dan menemukan beberapa simbol dan doa yang tidak ia pahami sepenuhnya, tapi ia mencoba menirunya. Di suatu malam, ia menggambar simbol itu di tengah ladang jagung, tepat di tempat gubuk penyimpanan alat tani. Ia menaruh sebutir telur ayam kampung, 2 biji kemiri, dan 3 lembar sirih. Ia duduk di tanah dan membacakan kalimat dari catatan itu. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Namun, setelah beberapa waktu, tanaman jagung di ladang mereka tumbuh subur. Hasil panen melimpah tanpa ada buah yang rusak. Pencurian di ladang mereka tak ada sama sekali. Semua sesuai harapan Perlindungan. Dia merasa bahagia melihat senyuman Opungnya saat itu. Wah, Par. Senang betul, Opung. Tak sia-sia Opung ajari kau mengelola ladang kita ini. Kalau hasil panen lancar terus, kau bisa mengupah orang untuk bantu-bantu kita berjaga di ladang ini, Par. Siapa dulu? Aku kan cukup ama si Ringo-Ringo. Terus besarlah kepala kau itu. Buru kupuji gitu aja pun kau, Par. Sejak saat itu, tanaman jagung di ladang ama si Ringo-Ringo tak pernah lagi dicuri. Berbulan-bulan kemudian, hasil panen terus meningkat. Hari itu, ia berangkat lebih awal untuk membantu memanen jagung di ladang milik keluarga mereka. Tapi begitu sampai di batas ladang milik keluarganya, langkahnya berhenti. Ia membawa sebotol air putih dan segenggam garam di kantong plastik bening. Kebiasaan turun-temurun dari kakeknya yang katanya bisa menangkal ular dan gangguan lain di ladang. Ada sesuatu yang tidak beres. Tumbuhan jagung di sisi kiri ladang tampak rebah tak wajar, seperti habis diinjak-injak. Perlindungan melanjutkan langkahnya perlahan. Semakin jauh dia melangkah, dia merasakan sesuatu yang aneh. Perlindungan mengedarkan pandangannya. Dia mencoba mencari tahu apa yang membuat suasana pagi ini terasa berbeda dari biasanya. Apa ada pencuri lagi? Jantungnya berdebar lebih kencang ketika ia melihat sesuatu tergeletak tak jauh dari pondok penyimpanan alat tani milik keluarganya. Dia mendekat, matanya terbelalak ketika ia mengenali sosok tersebut. Ya, sosok itu adalah kakeknya, ama si Ringo-Ringo, tergeletak dalam posisi telentang. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Opung, namun tak ada jawaban. Perlindungan berjongkok dan menyentuh lengan kakeknya. Opung, bangun, Opung. Perlindungan berusaha mengguncang tubuh kakeknya, namun tak ada respon. Ketika ia memeriksa nafasnya, dia gemetar. Kakinya lemas ketika ia mengetahui jika kakeknya sudah meninggal. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya ia bisa berdiri lagi. Lalu ia mundur perlahan, berbalik dan berlari ke arah kampung untuk meminta bantuan. Setelah dia berlari cukup jauh, akhirnya ia bertemu dengan beberapa warga. Tolong. Tenanglah kau dulu. Kenapa Opungmu? Tanya salah seorang pria parubaya yang berdiri di depan Perlindungan. Itu Opungku di ladang. Tolong ikuti aku. Ayolah kita ke sana. Ajak pria itu kepada 2 orang warga yang juga ada di situ. Mereka berjalan beriringan menuju ladang keluarga Perlindungan. Ketika tiba di tempat yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Perlindungan, mereka terkejut mendapati kondisi ama si Ringo-Ringo yang sudah tak bernyawa.
Selain itu, Amas Ringo-Ringo menunjukkan ekspresi yang tampak ketakutan sesaat sebelum dia meninggal. Itu terlihat jelas dari matanya yang terbelalak dan mulutnya yang terbuka lebar seolah ingin berteriak. Kenapa opungmu bisa begini, Par? Aku pun tak tahu, Tulang. Gimana kau ini? Masa kau tak tahu? Kau dan opungmu kan cuma tinggal berdua. Opung hanya bilang kalau semalam dia menginap di ladang, Tulang. Pagi ini aku coba disuruh datang cepat untuk membantunya memanen. Tapi pas aku sampai di sini, aku lihat keadaan opungku sudah macam ini. Ya sudah, biar aku panggil bantuan. Kita angkat opungmu ke rumah. Makasih, Tulang. Perlindungan menunduk sedih. Matanya berkaca-kaca. Dia sadar sekarang dia tinggal sebatang kara karena beberapa tahun yang lalu saat mereka sekeluarga hendak berangkat ke Medan, ibu bapaknya mengalami kecelakaan dan hanya Perlindungan yang selamat. Kini opungnya pun harus menyusul pergi meninggalkannya. Tubuh Amas Ringo-Ringo sudah dibawa ke rumah duka. Istri kepala dusun, Inang Boru Manulang, sibuk membuat kopi dan menyiapkan tikar. Ibu-ibu duduk di teras, bisik-bisik, sambil sesekali menoleh ke arah ruang tamu. Wih, kasihan juga lah si Par itu ya, Eda. Iya, sendirian lah nanti dia di rumah ini. Ya, kita lah nanti yang melihat-lihat dia. Masak lebih kita nanti. Kita antarkan sepiring untuk si Par, kan bisa kita gantian, Eda. Iyalah, begitu saja. Ya sudahlah, kita bantu dia dulu, Eda. Beberapa ibu jiran tetangga menyusul Inang Boru Manulang ke belakang untuk membantu di dapur rumah keluarga Perlindungan. Pak RT terlihat berdiri di samping jasad Amas Ringo-Ringo, lalu ia berbisik pada Pak Manulang yang berdiri di sebelahnya. Sepertinya Amas Ringo-Ringo terkena serangan jantung. Tidak ada luka. Opung Sondang, perempuan lanjut usia yang tinggal di pinggir kampung, datang paling akhir. Rambutnya digulung rapi. Ia menatap jenazah Amas Ringo-Ringo cukup lama, lalu mendekat dan memeriksa kaki dan leher jenazah diam-diam. Tidak seperti mayat biasa, gumamnya pelan. Kenapa, Opung? Tanya Boru si Tompul. Opung tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar rumah sebentar. Apa? Mungkin karena tadi malam dingin. Warga mulai berdatangan. Di antara mereka, ada yang berpikir bahwa Amas Ringo-Ringo meninggal karena kelelahan atau serangan jantung. Namun, tidak sedikit juga yang percaya bahwa Amas Ringo-Ringo terkena karma. Rumah Perlindungan dipenuhi pelayat. Api unggun kecil menyala di halaman. Beberapa orang tua duduk melantunkan lagu-lagu penghibur arwah. Perlindungan tidak ikut duduk di luar. Dia memilih masuk ke kamar belakang, berbaring sambil menatap langit-langit papan yang sudah mulai menghitam. Pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara dari luar. Dia mendengar suara langkah kaki. Perlindungan duduk. Jantungnya berdegup pelan. Ia membuka jendela kecil yang menghadap ke ladang. Kabut masih menutup sebagian pandangan. Tapi dari arah ladang ada suara gesekan di antara tanaman jagung, seperti ada yang berjalan di sana. Dia berjalan ke arah pintu, lalu membukanya dan keluar pelan-pelan. Halaman rumah sepi. Sebagian para pelayat, sebagian sudah tidur, sementara api unggun hanya tersisa abunya. Perlindungan berjalan ke arah pagar bambu yang membatasi ladang. Ia berdiri diam di sana, menatap ke dalam. Kabut di ladang tampak lebih tebal dibanding sekitar rumah. Lalu, srek, srek. Perlindungan memicingkan mata. Ada bayangan panjang melintang di antara barisan jagung. Perlindungan bergidik ngeri karena ia tahu ladang itu seharusnya kosong. Ia mundur, menutup pagar dan kembali ke rumah. Keesokan harinya, pemakaman dilakukan cepat. Tidak banyak prosesi adat, hanya doa singkat dan iringan warga ke pemakaman kecil di belakang gereja. Par, kau yakin tidak ada siapa-siapa di ladang semalam? Perlindungan tidak menjawab. Par, kenapa kau diam? Perlindungan tetap tidak menjawab. Ia berbalik dan pergi bersama para pelayat lainnya. Hari itu,
Dua ekor anjing milik tetangga ditemukan mati di pinggir jalan kampung. Tubuh kedua ekor anjing itu mengering, padahal sehari sebelumnya anjing-anjing itu masih terlihat sehat. Bagaimana mungkin dua ekor anjing itu bisa kurus dalam waktu yang sangat singkat? Perlindungan pulang ke rumah saat matahari mulai condong ke barat. Ia masuk ke kamarnya dan duduk lama di lantai. Ada rasa tak nyaman yang terus menghantuinya sejak kemarin itu. Ladang yang biasanya terasa biasa saja sekarang sedikit menyeramkan. Perlindungan duduk di dekat jendela kamarnya, menatap ladang jagung milik keluarganya. Gimana pula ini? Sudah 3 hari hujan turun terus. Tak bisalah aku berladang, keluh Perlindungan. Hari itu, Perlindungan mendengar suara pintu rumahnya diketuk. Tok tok tok. Par. Oh Par, di dalam kau? Ya, aku di dalam. Tunggu sebentar. Perlindungan berjalan keluar kamar menuju pintu depan lalu membukanya. Rupanya yang datang adalah kawannya, namanya Denny. Ia membawa kabar duka tentang seseorang yang meninggal. Namanya Tigor, seorang buruh tani yang biasa membantu memanen jagung di ladang milik marga Simarmata. Ia tinggal di rumah panggung kecil dekat sungai. Tubuhnya ditemukan oleh istrinya tergolek di dapur dengan mata terbuka, tidak ada luka dan tanda-tanda perlawanan. 2 hari kemudian, hal yang sama menimpa Daulat, petani lain yang ladangnya berada 2 petak dari tempat Ama si Ringo-Ringo meninggal. Ia ditemukan di gubuk kecil tempatnya biasa beristirahat saat siang. Posisi tubuhnya sama, terentang dan matanya membelalak. 3 kematian dalam waktu 7 hari. Warga mulai gelisah. Beberapa orang menyebut kata begu ganjang. Nama itu tak biasa disebut sembarangan. Bahkan di kalangan orang tua, istilah itu diucap dengan pelan dan penuh hati-hati. Perlindungan mendengar desas-desus itu dari warung kopi dekat simpang jalan utama desa. Beberapa bapak-bapak duduk sambil menggulung tembakau dan mengadu kopi panas. Yang dulu itu juga dimulai dengan kematian di ladang, kata salah satu dari mereka. Ya, seingatku itu tahun 95. Kalau tidak salah, waktu di kampung Parsuratan, 7 orang mati dalam 2 minggu. Semuanya tanpa luka. Ya juga ya, waktu itu ada yang memanggil dukun dari luar, tapi tidak kuat mengendalikan. Akhirnya dimakan juga, sambung salah seorang lagi. Mereka terdiam sebentar, lalu salah satu dari mereka menoleh ke arah rumah di ujung jalan. Opung Sondang masih ada juga ya kan? Masih, tapi dia sudah lama tak banyak bicara. Dulu itu, dia juga pernah dituduh menyimpan begu ganjang. Iya, tapi tidak ada bukti. Ya karena waktu itu belum ada yang berani masuk rumahnya. Perlindungan bergegas meninggalkan warung tanpa menghabiskan kopinya. Dia berjalan cepat menuju rumah, celingukan. Setiap kali melewati persimpangan ladang, ada rasa tidak tenang yang belum hilang sejak kematian kakeknya. Di ujung lain desa, Boruni Tobing sedang merapikan tumpukan kertas di meja belajarnya. Ia baru 2 bulan pindah ke Lumban Sitorus setelah diterima mengajar di sekolah dasar negeri satu-satunya di desa itu. Umurnya 29, latar belakangnya pendidikan dari sebuah universitas negeri di Medan. Ia tidak terlalu dekat dengan warga, tapi cukup dikenal karena sikapnya yang sopan dan tegas. Sejak pindah, ia tinggal bersama adiknya, Rika, gadis 12 tahun yang pendiam tapi cerdas. Hari itu, Rika tidak masuk sekolah. Dia mengeluh sakit kepala sejak pagi dan terus meringkuk di dalam kamar. Boruni sudah memberikannya teh manis dan mengompres keningnya, memberikannya obat penurun panas, tapi aneh, suhu tubuh Rika masih panas. Kenapa anak ini? Tak biasanya begini. Namun, di tengah keheranannya, Boruni mencoba berpikir positif. Dia memperbaiki selimut Rika dan membiarkannya beristirahat. Menjelang maghrib,
Rika mulai bicara sendiri. Kalimat-kalimatnya tidak jelas beberapa kali, menyebut kata yang tidak dimengerti oleh Boruni. Lalu suara Rika berubah, lebih berat, matanya terbuka tapi tidak melihat apa-apa. Boruni panik. Ia mencoba mengguncang tubuh adiknya. "Rika, bangun dek, bangun." Tidak ada reaksi. Mulut Rika terus bergerak, mengucapkan kata-kata dalam bahasa Batak yang asing di telinga Boruni. Dia memang suku Batak, tapi tidak sepenuhnya menguasai dan mengerti bahasa Batak. Ia langsung memanggil tetangganya, seorang ibu bernama Ina Sidauruk. Perempuan itu datang, lalu langsung menyuruh Boruni mengambil garam dan air putih. Dia kena gangguan. Ini bukan sakit biasa. Ina memercikan air garam itu ke wajah dan dada Rika. Tubuh anak itu mulai mengejang. Satu teriakan panjang keluar dari mulut Rika. Setelah itu ia pingsan. Keesokan paginya, Boruni datang ke sekolah tapi tidak mengajar. Ia duduk di ruang guru sambil menunggu kepala sekolah. Di tangannya ada secari kertas, tempat ia menulis beberapa kata yang diingat dari ucapan Rika. Ia menunjukkan kertas itu kepada Pak Situmorang, kepala sekolah yang sudah 20 tahun bertugas di sekolah itu dan tinggal di desa itu. Kepala sekolah membaca dengan alis berkerut. "Ini bukan bahasa Batak sehari-hari, tapi aku kenal beberapa potongan dari kata-kata ini." "Apa artinya, Pak?" "Ini kira-kira penjaga sudah bangun, dan satu sudah datang, 3 akan menyusul. Ladang bukan tempat istirahat." Boruni terdiam, keringat dingin mulai turun di lehernya. "Ada apa kau menanyakan ini? Dan dari mana kau dengar ini, Bu Boruni?" "Malam tadi adikku, dia kerasukan, Pak, dan bicara seperti ini." Pak Situmorang menghela nafas panjang. Ia berdiri dan menutup pintu ruang guru dari dalam. "Bu Boruni, saya tidak percaya tahayul, tapi saya tahu kisah Begu Ganjang. Ini bukan hanya dongeng. Kau dan adikmu harus hati-hati." Sore itu, kabar kerasukan Rika sudah menyebar. Warga mulai mengaitkan kejadian-kejadian yang terjadi selama seminggu ini dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa orang semakin yakin bahwa roh itu telah bangkit kembali. Mereka mulai membicarakan kemungkinan ada yang memanggilnya. Nama Opung Sondang kembali disebut, tapi tidak ada yang berani menemuinya langsung. Perlindungan duduk di lantai kamar dengan posisi membungkuk. Di hadapannya, lembaran-lembaran kertas tersebar di atas tikar pandan. Kertas-kertas itu diambil dari peti kayu kecil milik kakeknya yang sebelumnya disimpan di loteng. Tulisan tangan pada beberapa lembar hampir pudar, tapi ia mengenali huruf-huruf Batak yang dicoret dengan arang dan pena tinta biru. Dia tidak mengerti semuanya, tapi ada beberapa kata yang terus muncul berulang pangalap: Sombaon, Sombadiaroha, dan satu kalimat yang kini menempel di kepalanya. Begu Ganjang datang karena dipanggil, tapi setiap panggilan harus dibayar. Tangan perlindungan gemetar saat ia membalik lembaran terakhir. Di situ tertera rangkaian simbol berbentuk spiral dan garis berpotongan. Di bawahnya tertulis kalimat 3 tumbal untuk 1 penjaga. Perlindungan menutup catatan itu dengan cepat. Setelah mendengar saran dari kepala sekolah tempat ia mengajar untuk menemui Opung Sondang, Boruni Tobing memutuskan untuk datang ke rumah Opung Sondang. Dia membawa teh bubuk dan seikat pisang, namun ia tidak membawa Rika karena adiknya itu masih sakit. Opung Sondang mempersilahkan Boruni masuk dan duduk di dalam rumahnya. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapannya tajam. "Aku sudah tahu soal adikmu," kata Opung tanpa ditanya. "Ya Opung, dia kerasukan lalu mengucap kata-kata yang tidak ku mengerti." Opung Sondang mengangguk pelan. "Itu bukan dia." Boruni mengambil catatan kecil dari tasnya dan menyerahkannya pada Opung Sondang. "Ini Opung, lihatlah."
Opung mengambilnya dan membaca perlahan. Ia tidak tampak terkejut. Ini mantra, biasa dipakai dalam pemanggilan roh pelindung. Roh pelindung? Opung mengembalikan kertas itu. Pelindung yang memakan tumbal. Siapa yang memanggil, Opung? Cari orang yang ladangnya masih bersih usai panen, tapi sudah disentuh kematian tepat di ladang itu. Disitulah panggilan pertama dilakukan. Siapa? Aku tak tahu. Yang kudengar ada desas-desus dari warga tentang keluarga dari almarhum Amasi Ringgo-Ringgo. Opung Sondang tak menjawab, tapi Boruni melihat jelas wanita lanjut usia di depannya itu mengangguk. Sore harinya, Boruni mendatangi Parlindungan di rumahnya. Ia tidak basa-basi, begitu dipersilakan masuk, ia langsung duduk dan membuka pembicaraan. Kau siapa? Tanya Parlindungan heran. Aku Boruni. Kita memang tidak saling kenal, tapi aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tak mengerti apa maksudmu, Boruni. Kau sudah membangkitkan roh perlindungan itu. Tapi apa kau tahu? Kau telah memulai malapetaka di kampung ini. Itu aku... Sudahlah, jangan kau banyak cakap. Aku sekarang masih datang sendiri karena masih mau bicara baik-baik, mengingat kita satu kampung. Aku tidak tahu akan jadi begini. Kau tahu, kau sudah memanggil sesuatu yang tidak bisa kau kendalikan, dan sekarang dia sedang mengincar adikku. Makanya aku datang ke sini. Aku cuma mau ladangku aman, karena jagung kami terus-menerus dicuri orang. Waktu itu kakekku marah tiap malam. Aku stres. Awalnya aku hanya coba-coba. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Boruni memotong. Sekarang sudah 3 orang yang mati, dan mungkin akan ada lagi korban nantinya, karena bego Ganjang tidak pernah berhenti sampai dia puas. Kau harus bertanggung jawab. Parlindungan menatap Boruni dengan mata merah. Iya, aku tahu, tapi aku tidak tahu caranya. Ikut aku ke rumah Opung Sondang sekarang. Parlindungan tak membantah, dia menuruti apa kata Boruni. Malam itu juga mereka ke rumah Opung Sondang. Mereka duduk di depan tungku api kecil. Boruni menjelaskan dengan nada kesal dan penuh amarah bahwa memang Parlindunganlah yang memulai semua ini. Yang memanggil harus yang mengusir. Tapi bagaimana caranya, Opung? Tanya Boruni. Dengan pengorbanan. Dia harus menawarkan dirinya sendiri sebagai tempat pulang. Satu jari telunjuk Opung Sondang menunjuk ke arah Parlindungan. Parlindungan terdiam. Kalau dia tidak mau, bego Ganjang akan tetap tinggal dan akan terus ambil nyawa. Semua yang pernah masuk ke ladang itu saat malam akan menjadi target. Parlindungan menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tidak berkata apa-apa selain menyetujui keputusan Opung Sondang dan Boruni. Di siang harinya, Boruni kembali menemui Parlindungan di rumahnya. Ia datang bersama kepala desa, Pak Raja Guguk, dan 2 orang tetua. Warga sudah mulai bicara terbuka. Nama Parlindungan sudah tak lagi disembunyikan. Semua orang tahu siapa yang sudah memanggil sesuatu yang tak boleh dipanggil. Parlindungan tidak menyangkal. Ia duduk di kursi sambil menunduk. Aku tidak tahu akan separah ini. Aku hanya ingin ladangku aman. Kepala desa menatapnya tajam. Sudah 3 nyawa hilang. Dan tadi malam 2 keluarga mengungsi ke gereja karena mendengar suara aneh di atap rumahnya. Boruni mengangguk. Opung bilang satu-satunya jalan adalah melakukan ritual pengusiran, tapi hanya pemanggil yang bisa jadi perantaranya. Parlindungan menelan ludah. Bagaimana kalau gagal? Kalau gagal, mati pun kau. Aku tak peduli. Kau yang mulai, kau harus yang mengakhiri. Boruni berkata dengan emosi. Di malam harinya, ritual pun dilakukan. Warga berkumpul di lapangan kecil belakang gereja. Opung Sondang berdiri di tengah lingkaran yang dibuat dari kapur dan garam. Di dalam lingkaran itu ada tikar pandan dan 1 kendi air. Beberapa benda lain disusun rapi: sirih, pinang, telur ayam kampung, dan seikat rumput ladang. Parlindungan berdiri di tengah lingkaran tanpa alas kaki. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipisnya.
Opung mulai membaca doa-doa. Di antara barisan warga yang menyaksikan, tidak ada yang bicara. Angin dingin mulai berembus pelan. Setelah 15 menit, Opung berhenti. Ia memandang perlindungan dan memberi isyarat untuk duduk bersila. Tapi sebelum sempat duduk, mata perlindungan membelalak. Ada yang berbisik. Ada yang berbisik di belakangku. Ucapnya pelan. Opung berdiri. Jangan bergerak. Perlindungan mundur satu langkah, nafasnya terengah. Aku tidak berani. Aku tidak bisa. Dia ada di belakangku. Jangan keluar dari lingkaran, tegas Opung, tapi perlindungan panik. Ia melompat keluar dari lingkaran, berlari ke arah semak-semak. Dua orang mencoba mengejar, tapi langkah mereka berhenti saat terdengar suara seperti kayu patah dari arah pepohonan. Opung menutup upacara itu. Ritualnya gagal. Keesokan paginya, rumah keluarga Si Hombing ditemukan rusak. Atapnya jebol, ayam-ayam mereka mati tanpa bekas luka. Anjing peliharaan mereka ditemukan mati dengan mata terbuka dan mulut yang kaku. Warga panik. Beberapa orang mulai menyiapkan barang untuk mengungsi. Anak-anak dilarang keluar rumah. Listrik di desa padam 3 kali dalam sehari. Burni datang ke rumah kepala desa dengan wajah yang tegang. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, malam ini bisa lebih buruk. Adikku masih terus mengigau. Aku tak mau dia diambil oleh makhluk itu. Pak Kades berdiri. Kalau dia tidak mau kembali, kita harus potong jalur antara roh itu dan ladangnya. Caranya? Bakar ladang itu. Di sore harinya, warga berkumpul dengan obor dan minyak tanah. Mereka berdiri di batas ladang milik keluarga Siringgo-Ringgo. Beberapa orang masih ragu, tapi suara-suara dari balik pohon dan kabut yang muncul sebelum malam membuat semua orang memutuskan untuk tidak menunda. Perlindungan sendiri belum kembali. Sejak melarikan diri dari ritual, ia belum terlihat di rumah atau dimanapun. Bakar, ujar Pak Raja Gogok. Api mulai menyala dari 3 sudut. Tanaman jagung kering itu langsung terbakar. Asap tebal mengepul. Dalam beberapa menit, ladang itu berubah menjadi lautan api. Tapi dari dalam asap terdengar sayup suara yang panjang. Beberapa warga mulai mundur. Wajah mereka terlihat tegang. Boruni melihat ke arah pusat ladang. Di antara asap ada bayangan panjang bergerak lambat, bentuknya tidak jelas, tapi tingginya lebih dari 2 meter. Ia tidak berjalan, tapi berpindah. Warga mulai berteriak, ada yang pingsan dan ada yang muntah. Boruni menoleh ke arah Opung Sondang yang berdiri di samping gereja. Apa kita gagal lagi, Opung? Opung tidak menjawab. Ia menatap asap yang mulai naik ke langit. Dia belum pulang. Belum ada rumah untuk kembali. Dan malam itu, satu keluarga lagi menghilang. Desa Lumban Sitorus berada di titik paling gelap sepanjang bulan itu. Lampu-lampu rumah warga padam. Warga berdiam diri di rumah. Tidak ada yang berani keluar. Di rumah Boruni, Rika menggigil sejak maghrib. Nafasnya berat. Tangan kecilnya mencengkram ujung selimut. Di sudut kamarnya terlihat ada bayangan yang tak berubah bentuk, walau lampu sudah dimatikan dan dinyalakan berulang kali. Boruni duduk di tepi ranjang, tidak berkedip. Opung Sondang berdiri di depan pintu. Ia tak membawa apapun selain tongkat kayunya. Dia akan datang ke sini. Karena Rika? Tanya Boruni. Opung mengangguk. Dia yang terakhir masuk ke ladang. Waktu menjemputmu di sekolah, dia sempat memotong jalan. Boruni menggigit bibir. Ia mengingat kejadian itu. Rika memang sempat lewat celah pagar ladang saat mengejar seekor kucing. Kalau perlindungan tidak kembali malam ini, anak ini akan diambil. Apa benar tidak ada jalan lain, Opung? Kalau bukan pemanggilnya yang menutup pintu, Bego Ganjang akan terus berpindah. Tepat pukul 11 malam, tanah bergetar pelan. Genting rumah berbunyi satu persatu seperti dipukul dari dalam. Rika mendadak duduk. Matanya terbuka, tapi tidak melihat siapapun di kamar. 1, 2, 3.
Dia belum kenyang. Ucapan itu terdengar dari mulut Rika. Boruni mendekap Rika. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Suara di luar rumah terdengar jelas sekarang. Langkah panjang itu seperti kayu yang diseret. Sosok tinggi muncul di batas jalan desa. Tingginya 2 kali lipat yang listrik. Tidak punya wajah. Tubuhnya seperti kabut hitam, tapi bayangannya menolak cahaya api yang menyala di pekarangan. Udara mendadak menjadi lebih dingin. Kabut turun dari arah hutan menuju desa. Sosok itu berdiri di tengah jalan. Tiba-tiba suara motor terdengar dari kejauhan. Suaranya tidak stabil, lampunya redup, tapi cukup untuk membelah keheningan. Ya, perlindungan datang. Tubuhnya kurus, bajunya kotor, wajahnya penuh luka. Dia turun dari motor dan berjalan langsung ke halaman rumah Boruni. "Aku datang." Boruni memandangnya tanpa berkata apapun. "Aku melihat seorang anak perempuan tadi malam di dalam mimpiku. Dia duduk sendirian di tengah ladang dan semua orang memunggunginya. Aku tahu itu tandanya." Opung Sondang mengangguk pelan. "Ya, kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan." Mereka membawa perlindungan ke lapangan terbuka di dekat ladang yang sudah hangus. Warga mengitari lokasi dari jauh, tak ada yang bicara. Sosok itu, Begu Ganjang, masih berdiri di ujung desa. Dia menunggu. Opung Sondang menggambar lingkaran baru dari arang. Ia membaca kembali mantra. Kali ini lebih cepat, tidak ada waktu untuk ragu. Perlindungan masuk ke dalam lingkaran. Ia duduk dengan punggung yang tegak. Opung mengangguk. "Kalau kau siap, tutup matamu." Perlindungan memejamkan mata. Opung menabur garam dan abu di sekeliling lingkaran. Lalu ia mulai mengucap mantra lagi. Angin berembus. Tanah di dalam lingkaran bergerak pelan, seperti ditarik dari bawah. Warga yang melihat ritual itu menahan nafas. Suara desahan muncul dari balik kabut, lalu jeritan. Semakin banyak, tapi bukan suara manusia, seperti roh yang menyeret dirinya sendiri menuju sang pemanggil. Tubuh perlindungan mulai terangkat 5 senti dari tanah. Kedua tangannya terbuka, matanya tertutup. Begu Ganjang mulai bergerak. Dia meninggalkan ujung desa dan meluncur pelan ke arah lingkaran. Bayangannya tidak bersuara, tapi setiap langkahnya membuat tubuh warga gemetar. Saat sampai di batas lingkaran, kabut hitamnya menyentuh bagian luar garis arang, tapi tak bisa masuk. Opung melanjutkan mantranya. Tiba-tiba tubuh perlindungan bergetar. Dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. "Somba dia roha, somba dia roha." Opung mempercepat mantranya. Perlindungan membuka mata. Matanya kini hitam sepenuhnya, tidak ada putih. Tersenyum kecil. Lalu tubuhnya terangkat lebih tinggi 20 senti dari tanah. Lehernya mendongak ke langit. Semua warga mundur. Opung membacakan kalimat terakhir. Lalu dalam sekejap, tubuh perlindungan seperti ditarik ke atas, tidak terbang, tidak menghilang, tapi seperti disedot oleh ruang di atas kepalanya. Tidak ada teriakan, hanya lenyap. Begu Ganjang tanpa suara membalikkan tubuh, lalu memudar hingga tak ada lagi terlihat bayangan hitam yang panjang. Malam itu, untuk pertama kalinya, bintang-bintang terlihat dengan jelas. Keesokan paginya, warga kembali bekerja. Beberapa membersihkan sisa pembakaran, beberapa membenahi pagar rumah. Rika kini sudah bisa makan. Boruni duduk di sampingnya. Opung Sondang hanya berkata satu hal sebelum meninggalkan rumah Boruni. "Yang memanggil sudah pulang." Beberapa hari kemudian, petani yang menggali tanah baru di bagian selatan ladang bekas terbakar menemukan sebuah batu setinggi lutut. Di atasnya ada bekas cap tangan berwarna hitam. Tak ada yang bisa mengangkat batu itu, jadi tak bisa dipindah. Namun setiap orang yang melihatnya tahu itulah rumah baru dari roh yang dulu pernah dipanggil. 3 hari setelah malam pengusiran, udara di desa Lumban Sitorus terasa lebih ringan.
Warga mulai membuka jendela tanpa takut melihat keluar. Anak-anak mulai berani keluar rumah. Listrik menyala normal. Tidak ada lagi suara aneh. Tak ada lagi jeritan di malam hari. Buruni kembali mengajar seperti biasa. Di sekolah, anak-anak mulai tersenyum lagi. Meski beberapa masih sering menengok ke belakang jendela. Rika, meski belum sepenuhnya pulih, ia sudah mau bicara dan ikut berdoa sebelum tidur. 4 hari kemudian, hujan turun sebentar. Pagi harinya, warga dikejutkan oleh satu hal di ladang bekas pembakaran. Tanaman jagung mulai tumbuh kembali, padahal belum ada yang menanam. Tanahnya masih gosong, belum dibajak, tapi tunas-tunas muda mulai muncul dalam barisan lurus. Kepala desa turun langsung ke lokasi. Ia mencabut satu batang muda dan mendapati akarnya terlihat sehat. Warga ramai memperbincangkan hal itu. Beberapa orang mengatakan jika itu berkah, tapi yang lain diam saja. Buruni datang dan melihatnya sendiri. Ia berdiri di tepi ladang. Angin pelan menggeser batang-batang muda itu. Ia tidak bicara apa-apa, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa hari kemudian, Rika pulang dari sekolah dengan wajah yang pucat. Di jalan pulang aku melihat bayangan tinggi berdiri di ujung ladang. Buruni langsung berdiri. Sendirian? Rika mengangguk. Apa dia mendekat? Tidak, tapi dia melihatku. Malam itu, Buruni tidur lebih awal. Tapi pukul 3 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara seperti langkah di depan rumah. Dia tidak langsung keluar, hanya duduk di ranjang mendengarkan. Langkah itu berhenti, lalu suara lain pun muncul. Suara langkah kaki yang diseret pelan. Pagi harinya, ia melihat bekas tanah bergeser dari arah gerbang ke sisi samping rumah. Buruni tidak bilang apa-apa ke Rika. Ia hanya meminta adiknya jangan lewat jalan dekat ladang lagi. Tapi rasa tidak tenang itu tidak pergi. Di malam berikutnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah ladang jagung yang sudah tumbuh tinggi, nyaris setinggi orang dewasa. Di ujung barisan jagung, Parlindungan berdiri. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, tapi wajahnya tersenyum, namun tak ada bola mata. Buruni tidak bisa bergerak, tapi ia bisa mendengar suara lirih yang keluar dari mulut Parlindungan. Aku tidak mati, aku hanya diganti. Lalu jagung di sekitarnya mulai bergerak. Satu persatu tumbuh lebih cepat menutupi semua arah. Buruni terbangun dengan nafas memburu. Tangannya dingin, keringat membasahi bantal. Tapi dari jendela kamarnya, Buruni melihat sesuatu berdiri di tepi ladang. Bayangan panjang, diam, lalu menghilang. Hari-hari pun berlalu. Desa itu kembali sunyi, tapi tidak ada yang berani menanam di ladang itu, dan jagung yang tumbuh tidak pernah dipanen. Warga membiarkannya tinggi, lalu membusuk sendiri. Mereka percaya jika dibiarkan, ladang itu akan tenang. Tapi kalau disentuh lagi, maka kutukan itu akan hidup kembali. Buruni memutuskan untuk tidak mengajar tahun depan. Dia membawa Rika ke Medan, tinggal sementara di rumah sepupunya. Sebelum pergi, ia datang sekali lagi ke rumah Opung Sondang. Kau yakin dia tidak akan kembali? Opung tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap ladang dari kejauhan. Lalu ia berkata pelan, dia tidak akan pernah pergi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Selomin, Begu Ganjang. Waduh, ini legenda dari Sumatera Utara ya teman-teman ya. Pasti teman-teman yang dari Sumatera Utara pasti tahu nih kisah Begu Ganjang ya. Jadi kalau di sini Begu Ganjangnya seperti ini ya, penjaga ya, yang menjaga area kebun ataupun ladang. Dan di daerah-daerah lain juga ada, tapi mungkin dengan penyebutan yang berbeda. Tapi kalau dalam penggambaran asli nih, sosok Begu Ganjang menyeramkan banget nih. Tingginya hampir 2 kali tiang listrik. Raksasa banget, lebih tinggi dari genderuwo nih teman-teman ya. Dan dia meminta tumbal nyawa. Jadi bayarannya itu nyawa. Kan ngeri banget, perlindungan.
Dia jagain kebun jagung supaya nggak dicuri orang. Tapi akhirnya nyawa kakeknya dicuri sama Bego Ganjang. Bahkan nyawa orang-orang di desanya juga terkena imbasnya. Tapi di sini akhirnya bisa dihentikan. Tapi bukan berarti musnah Bego Ganjangnya. Dia hanya beristirahat, menunggu tuan barunya lagi. Ngeri banget ya. Overall kisahnya keren banget, menambah hasanah lagi pengetahuan kita ya, termasuk saya. Jadi bisa tahu nih kisah Bego Ganjang dari Sumatera Utara. Terima kasih kepada Selomin ya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.